Artinya Nadiem sudah mempunyai niat jahat bekerja sama dengan Google, iya kan? Logikanya kan itu. Dia belum menteri, dia sudah membicarakan dengan Google. Pertanyaannya, apa haknya dia membicarakan itu? Kalau dia belum menteri kok. Iya, iya. Itu saja sudah satu tindakan yang salah. Kalau dia bukan siapa-siapa kok mau bicara tentang hal itu. Terkecuali kalau dia mau menyarankan. Tapi ternyata tidak kan? Iya, kan? Iya, artinya apa? Dia bukan seseorang yang tidak tahu terhadap apa yang telah dilakukan oleh menteri terdahulu, ya kan? Menteri terdahulu gagal menyatakan tidak mungkin dilakukan, tapi dengan kerja sama Google maka dia melakukan itu. Jadi artinya sudah ada niat tertentu, entah. Artinya ya ada permainan tertentu, entah bagaimana caranya. Yang jelas permainannya merugikan negara, dalam pengertian materi merugikan negara. Tetapi yang lebih penting bukan materi yang hampir 2 triliun itu, melainkan yang dirusak itu adalah pendidikan. Dan kalau pendidikan rusak itu artinya apa? Berapa banyak anak-anak dan berapa banyak murid yang kehilangan. Awalnya gue speechless banget waktu Nadiem Makarim ditangkap sama KPK atas kasus korupsi Chromebook. Gue mikir, bisa-bisanya ya orang yang visioner, yang punya jasa buat Indonesia, membuka lowongan banyak banget, dan karena jasanya dia terciptalah gojek-gojek, ojol-ojol di Indonesia, yang pengemudinya yang bisa bertahan hidup dari situ berjuta-juta orang. Kok bisa ya? Bisa sampai kepikiran mau korupsi, padahal untuk mendapatkan jabatan yang dia jabatin dulu itu dia harus keluar dari inovasinya, dia harus rela untuk tidak menjadi CEO lagi. Terus gue ikutin persidangan demi persidangan, ternyata banyak banget yang nggak kebukti, banyak yang nggak kebukti, tuduhan-tuduhan dari jaksa pun banyak yang nggak kebukti, dan bahkan dibantah sendiri oleh saksi-saksinya. Bahkan terdakwa lainnya sendiri pun ditanya, itu juga nggak mengakui kalau Nadiem Makarim itu terlibat. Tetapi kok bisa vonis hukumnya 28 tahun? What the fuck, Indonesia? Terus dendanya sampai triliunan, kurang lebih 5 triliun. What? Sedangkan korupsi 271 triliun cuma dihukum berapa? Nanti kita protes lagi baru ditambahin 20 tahun. Dendanya cuma berapa miliar? Padahal terbukti 271 triliun melakukan penyelewengan. Indonesia, paling enggak, hukum di Indonesia mempertimbangkan jasa Nadiem Makarim. Boy, jasanya lebih besar dari pemerintah Indonesia membuka lowongan kerja. Lowongan kerja loh yang dia buka. Coba bayangkan kalau tidak, dia nggak membuka inovasi di Indonesia, dia nggak memikirkan Indonesia pulang membawa inovasinya dengan Gojek yang ada sekarang. Pemerintah memang bisa membuka lowongan segede itu, berinovasi sebesar itu bisa. Pertimbangkan dong Indonesia, pertimbangkan. Ya ampun, hargai jasa-jasa orang yang membangun Indonesia. Apalagi kalau misalnya dia lagi dikriminalisasi. Jangan terlalu serem lah Indonesia. Kalau kayak gini, diaspora para pelajar yang ada di luar negeri bakalan takut pulang membangun Indonesia. Dia dituntut 15 tahun, ya. Padahal yang menyetujui proyek itu adalah pejabat-pejabat eselon 1-nya. Persis. Dia yang mendesa-desa. Persis. Lalu si Nadiem ini kan sebenarnya tidak ikut ke urusan ini. Dia kan polisinya saja, tidak urus ke anggaran apa kan tidak. Apalagi sudah ini sekarang ini kan dia sudah masuk katalog itu, ya. Yeah. Apa namanya itu? LKPP ya. LKPP. Ya. LKPP itu kan dia sudah lewat itu, sudah dinilai gitu. Terus apa gunanya bentuk LKPP gitu? Kok tiba-tiba ketemu korupsinya katanya? Dulu sudah dikonsultasikan dengan BPKP. Sudah kan dapat pendampingan dari KPK katanya. Kok tiba-tiba ini bukan dipaksakan. Pokoknya tiba-tiba ini digiring ke peradilan pidana korupsi yang sepanjang persidangan itu tidak ada bukti yang mengatakan logika bahwa Nadiem terlibat di sini. Karena ini dua hal yang berbeda. Sehingga konon kenapa sih Ibrahim Arif itu masuk? Itu kan analisa orang ya. Ini kan agar Nadiem bisa dijerat. Perantaranya dia ngangkat si Ibrahim. Padahal si Ibam ini kan tidak tanda tangan, tidak setuju. Pak, iya. Tidak setuju dia. Yang mendesa-desa ini nih, yang hanya dituntut 6 tahun 7 tahun ini. Ini yang ini tidak sudah nyatakan tidak setuju kok katanya. Dan dia tidak di bukti yang ditunjukkan tidak ada. Nah, mudah-mudahan hakim yang menangani ini bisa objektif. Saya bukan pembela kasus korupsi sama sekali, tidak pernah saya. Tapi saya tetap pada pendirian hukum itu harus ditegakkan secara objektif berdasar bukti-bukti yang sah. Gimana ceritanya mantan Menteri Pendidikan bisa dituntut 18 tahun penjara? Padahal sampai sekarang kasusnya masih jadi perdebatan banyak orang. Dan yang bikin publik bingung itu versi jaksa sama versi pembelaan Pak Nadiem itu beda banget. Oke, aku jelasin ya kasus ini pakai bahasa yang simple. Jadi semuanya itu mulai dari tahun 2020 ya, pas pandemi COVID. Waktu itu Pak Nadiem kan menjabat ya sebagai Menteri Pendidikan. Dan waktu itu sekolah-sekolah di Indonesia kesulitan belajar secara online. Karena itulah pemerintah bikin program digitalisasi pendidikan. Salah satu programnya itu adalah beli laptop Chromebook ya buat sekolah-sekolah di Indonesia.
Tujuan sebenarnya sih bagus gitu kan ya, supaya murid sama guru itu bisa belajar secara digital. Dan fokusnya waktu itu juga buat bantu daerah 3T ya. Nah, sampai sini belum ada masalah nih. Nah, terus masalah muncul ya setelah jaksa tuh bilang kalau pemilihan Chromebook ini diduga udah diarahin dari awal. Artinya menurut jaksa, pilihan laptop itu tuh seolah-olah udah ditentuin dari awal harus Chromebook. Padahal menurut jaksa, Chromebook itu kurang cocok nih kalau misalkan dipakai di banyak daerah. Karena Chromebook ini optimalnya butuh internet yang stabil ya. Sedangkan banyak sekolah daerah 3T sinyal internet itu masih susah. Jadi menurut versi jaksa, negara beli laptop mahal tapi manfaatnya dianggap nggak maksimal. Nah dari situlah jaksa menghitung ada kerugian negara. Totalnya ya disebut sampai sekitar 2,1 triliun rupiah. Nah rinciannya katanya begini nih. Pertama, sekitar 1, triliun itu harga Chromebook dianggap kemahalan. Terus ada sekitar 621 miliar dari pembelian sistem tambahan bernama CDM. CDM atau Chrome Device Management, ini tuh sistem buat mengatur dan memantau laptop Chromebook ya. Nah, menurut jaksa, CDM ini sebenarnya nggak terlalu diperlukan. Nah, terus sekarang kita masuk ya ke bagian pembelaan Pak Nadiem. Pihak Pak Nadiem bilang, kalau Chromebook dianggap gagal dipakai, kenapa data penggunaannya justru tinggi? Mereka nunjukin tuh ya data-data audit pemerintah. Katanya 86% Chromebook dipakai buat asesmen nasional. Terus ada sekitar 50% dipakai buat pembelajaran berbasis IT. Dan 97% unit Chromebook aktif dipakai. Jadi pembelaan Pak Nadiem pas bilang, kalau memang nggak kepake, harusnya angka penggunaan ini nggak tinggi dong. Terus ada bagian yang menurut banyak orang ini cukup menarik. Tadi jaksa bilang kan kalau CDM gak berguna dan bikin rugi negara sekitar 600 miliaran. Tapi pihak Pak Nadiem bilang, nah data penggunaan Chromebook tadi justru berasal dari sistem CDM. Artinya kalau CDM gak kebeli, ya data aktivis Chromebooknya juga malah gak akan bisa dipantau. Sampai ini paham gak guys? Nah gak berhenti di situ aja nih. Si jaksa juga menduga kalau misalkan ada keuntungan pribadi yang diterima sama Pak Nadiem. Waktu itu Google invest ke Gojek. Dan Pak Nadiem adalah pendiri Gojek. Jadi menurut jaksa ada hubungan nih antara investasi Google ke Gojek dan keputusan pemerintah aka Pak Nadiem membeli produk Google yaitu Chromebook, ya kan? Mungkin ada sangkut pautnya ke sana. Tapi pihak Pak Nadiem membantah keras. Mereka bilang investasi perusahaan gak otomatis berarti suap, dan mereka juga mempertanyakan nih angka kerugian serta aliran uang yang dihitung jaksa. Nah sekarang karena itulah publik jadi terbelah. Ada yang percaya ini tuh kasus korupsi besar, tapi ada juga yang merasa ini lebih mirip kebijakan pemerintah yang diperdebatkan, bukan tindak pidana korupsi. Apakah ada yang pengen ditutupin? Dan yang paling penting adalah 18 tahun itu baru tuntutan jaksa ya. Ini belum keputusan final hakim. Jadi secara hukum Pak Nadiem sampai sekarang belum dinyatakan bersalah. Cuma sangat disayangkan ya. Terus kasusnya ini masih berjalan dan kemungkinan masih panjang. Karena setelah ini masih ada pembelaan resmi nih. Terus juga ada jawaban jaksa lagi, lalu baru deh putusan hakim. Nah menurut kalian guys, gimana nih? Ini kasus korupsi, salah kebijakan, atau memang masih banyak tanda tanya? Yuk kita sharing ya. Tuntutan hampir 28 tahun penjara secara akumulatif pada Nadiem adalah lonceng kematian bagi akal sehat hukum. Angka itu bukan sekedar tuntutan hukuman, melainkan serangan yang agresif, brutal, dan membabi buta. Nadiem dituntut 18 tahun penjara dan dituntut membayar denda 1 miliar atau pengganti penjara 190 hari, serta uang pengganti 809 miliar dan 4,87 triliun atau pengganti penjara 9 tahun. Secara akumulatif, tuntutan penjaranya 27 tahun 190 hari atau 18 tahun penjara plus pengganti uang 909 miliar ditambah 4,87 triliun. Totalnya 5 triliun 779 miliar. Gila, edan. Secara akumulatif, tuntutan itu sangat berlebihan dan tidak masuk akal. Jaksa seolah menutup mata rapat-rapat terhadap fakta yang benderang di ruang sidang. Di mana nurani hukum jaksa? Selama persidangan, tidak satupun saksi kunci mampu menunjuk hidung Nadiem. Tidak ada satupun bukti dokumen yang menyatakan ia mengarahkan proyek Chromebook. Tidak ada instruksi, tidak ada mandat rahasia, dan tidak ada intervensi ilegal. Semua hanya asumsi yang dipaksakan menjadi beban pidana. Bicara soal harta, publik jangan sampai disesatkan oleh narasi kosong. Kekayaan Nadiem adalah jejak sukses teknologi yang transparan. Saham Gojek yang melantai di bursa IPO adalah sumber yang sah, legal, dan bisa dilacak siapapun. Mengaitkan kemakmuran hasil inovasi dan kerja keras dengan tuduhan korupsi tanpa bukti aliran dana adalah fitnah hukum yang sungguh keji. Faktanya nol besar, tidak ada satupun rupiah yang terbukti mengalir ke kantong pribadi Nadiem. Tidak ada bukti transfer, tidak ada saksi penerima,
Tidak ada bukti material. Lantas atas dasar apa tuntutan triliunan itu dibebankan? Mengapa sidang yang sudah digelar berbulan-bulan, jika setiap kesaksian yang meringankan dianggap angin lalu? Buat apa? Ini bukan lagi penegakan hukum, melainkan ambisi penuntutan yang mengabaikan fakta persidangan. Menghukum seseorang melampaui batas tanpa bukti nyata adalah bentuk kezaliman yang absolut. Ini kesewenang-wenangan yang sungguh brutal dan membabi buta. Kalian bayangkan ya, orang sekelas Nadiem Makarim yang udah menciptakan 4 juta lapangan kerja, itu bisa dapat tuntutan 18 plus 9 tahun penjara. Cuman gara-gara sepele masuk ke lingkaran setan. Padahal dia nggak merugikan negara, nggak korupsi, nggak nerima suap. Terus apa kabar sama orang yang menjanjikan 10 juta lapangan kerja? Sekelas Nadiem Makarim aja bisa dikriminalisasi loh. Apalagi kita, rakyat kecil. Memang undang-undang di negara ini nggak ada satupun yang menguntungkan rakyat, apalagi rakyat kecil. Siap-siaplah kita. Kalian tahu kan, kayak mana bobroknya hukum di negara ini. Kalau menurut ya, butir-butir Pancasila itu udah hilang 2. Yang satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Karena emang banyak penegak-penegak hukum itu yang nggak percaya Tuhan ya. Yang kedua itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sama sekali mitos ya, sangat amat mitos. Nah ini pelajaran buat kita ya, jangan pernah masuk lingkaran setan walaupun jabatannya menjanjikan. Karena suatu waktu kalau orang itu udah nggak suka sama kita, selesailah kita. Contohnya siapa? Nih Pak Nadiem Makarim. Ini adalah bukti kalau hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke... Di Arab Yaman sana itu ndak ada pisang begini, itu ndak ada. Di Arab Yaman sana itu ndak ada pisang begini, itu ndak ada. Makanya kalau monyet-monyet yang dari Yaman itu dipiara di Indonesia ini, wah seneng banget, betah dia. Seumur hidup sampai beranak cucu nggak bakalan mau pulang. Ya karena ya di sini banyak pisang. Kereta cepat buatan Cina. Mesin-mesin dari mesin mobil, motor, sampai kapal semua buatan Cina. Teknologi Cina lebih maju. Kalau dari Yaman, apa? Karyanya Yaman adalah kuburan palsu, makam palsu, makamnya orang diaku. Itu karya-karyanya orang Yaman. Jauh sekali bedanya. Mantap pokoknya dari Yaman. Wes. Kalau saya jadi presiden, saya hanya punya janji satu aja. Tidak usah banyak-banyak. Tidak, satu aja. Kalau saya jadi presiden, setiap desa, bahkan setiap RT, itu akan saya sediakan pom bensin, pom minyak, pom solar. Itu aja janjiku. Tidak muluk-muluk saya kalau saya jadi presiden. Betul. Jadi setiap kelurahan atau setiap desa itu ada 1 pom minimal. Kalau perlu 3. Itu untuk menyalurkan minyak-minyak itu. Supaya tidak terjadi kesenjangan, tidak terjadi antrian yang panjang kayak gini ini. Orang minyak memang mudah dikorupsi, duitnya juga memang enak kan gitu. Kalau saya jadi presiden itu aja janji saya. Ya, saya laksanakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, dalam beberapa hari ke depan insya Allah akan melaksanakan kurban seperti tahun-tahun yang lalu, menyembelih sapi, kambing, dan domba. Namun bisa jadi kurban yang besok ini adalah kurban terakhir yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Kenapa? Menteri Agama kita Bapak Profesor Dr. Nazarudin punya rencana atau wacana kurban yang akan datang ditangani oleh pemerintah. Masyarakat cukup menyetor uang pada pemerintah dan pemerintahlah yang melaksanakan kurban itu. Nah, untuk mendukung rencana itu akan dibuat satu aturan yang melarang penyembelihan hewan di sembarang tempat seperti di Amerika kata beliau, di mana apabila melanggar ada sanksi. Dan sanksinya apa? Ya kalau di Amerika pidana. Guys, jika rencana ini benar akan dilaksanakan oleh Bapak Menteri Agama dalam hal ini pemerintah, maka saya bertanya, apakah Profesor Nazarudin pernah tinggal di kampung atau di desa ya? Kalau pernah, mestinya tahu bahwa kurban itu adalah suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam 1 tahun. Karena disitulah tempat kebersamaan dari semua masyarakat. Tidak hanya orang-orang yang taat beragama yang sholat saja yang datang ke tempat kurbanan. Orang yang tidak pernah sholat pun datang. Bahkan non-muslim, Kristen datang ke tempat kurban untuk saling membantu. Dan yang mendapat bagian kurban juga tidak hanya umat Islam, tapi sepanjang itu terjangkau oleh jangkauan penghantaran akan mendapatkan daging sebagai
suatu hadiah dari kurban umat Islam. Nah, jika ini benar dilaksanakan, maka saya ingatkan saja kepada Pak Nasaruddin ya, Bapak Menteri Agama dan pemerintah juga, ini pasti akan mendapat penolakan besar dari masyarakat. Dan saya adalah termasuk salah satunya. Jika ada demo besar, saya akan berada di situ. Kenapa umat Islam menolaknya? Karena pertama, kurban ini adalah merupakan kebersamaan yang sudah mengakar. Yang kedua, masalah trust. Masyarakat, rakyat itu sudah tidak percaya dengan pemerintah dalam pengelolaan keuangan, Pak ya. Uang APBN dimaling, apalagi uang-uang non APBN yang dari masyarakat, yang dari umat ini, seperti haji saja dari maling, apalagi ya uang-uang yang seperti zakat, seperti uang kurban yang pengawasannya sangat lemah sekali. Sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah dalam pengelolaan uang-uang yang seperti ini, begitu Pak ya. Guys, Bapak Menteri Agama itu orang yang pintar, beliau profesor doktor ya, seorang yang benar-benar pintar dan menguasai. Tetapi kenapa setelah bergabung dengan pemerintah menjadi menteri, pikirannya, gagasannya kok menjadi aneh-aneh seperti ini ya. Dulu yang kita catat, dia menghadirkan orang Yahudi pro-Zionis untuk mendidik dai-dai Islam di Istiqlal. Sekarang setelah menjadi menteri, aneh-aneh begini idenya, kontroversial. Gimana guys menurut Anda? Pengurus NU, ngerti yo, NU itu lahir dari air mata para kiai, doa para santri dan tikar lusuh pondok pesantren, bukan lahir dari hotel mewah, ruang rapat ber-AC atau sibuk rebutan jabatan. Tapi hari ini banyak yang mengaku pejuang NU dari MWC sampai PBNU, malah lupa tempat mereka berasal. Saat acara besar pesantren dicari buat rame-rame, saat butuh suara santri dipeluk erat-erat, tapi setelah kursi aman, pondok kembali ditinggal pelan-pelan. Padahal yang menjaga NU tetap hidup bukan baliho besar atau pidato panjang, melainkan santri yang ngaji sampai larut malam, kiai yang tetap istiqomah meski atap bocor, dan ibu dapur pondok yang masak seadanya demi anak-anak ngaji. Ironisnya, ada pengurus yang lebih hafal susunan kursi VIP daripada kondisi kamar santri, lebih sibuk urusan pencitraan daripada memikirkan kitab yang belum kebeli, lebih sering hadir di kamera daripada hadir di tengah perjuangan pesantren. Kalau pesantren cuma dijadikan alat politik dan simbol organisasi, lalu setelah itu dilupakan, maka jangan heran kalau keberkahan mulai menjauh sedikit demi sedikit. Ingat, NU tidak akan runtuh karena dihina orang luar. NU bisa lemah ketika orang di dalamnya mulai lupa kepada kiai, lupa kepada santri, lupa bahwa pondok pesantren adalah jantung perjuangan. Jangan cuma bangga memakai nama NU kalau perjuangan pesantren malah dibiarkan berjalan sendiri. Dengarkan pesan dari Gus Kausar, dengarkan baik-baik biar mengerti apa tugas pengurus NU dan bagaimana NU yang sebenarnya. Saya NU hidup sampai mati. Apamu setahun nih mendengarkan kabar baik terkait NU, kabar buruk sering jujur. Ini podo-podo wong NU nih, ya. Gak jujur ya. Semua yang terkait NU kabarnya api balik jujur ya. Artinya begini, ketika kabar itu kamu baca, itu membuat kamu bangga menjadi orang NU apa tidak? Saya mengerti sebabnya. Saya mengerti kenapa NU seperti itu. NU itu adalah cerminan besar daripada pondok pesantren. Penurunan kualitas pondok pesantren merupakan satu warna bahwa menurunnya kualitas Nahdlatul Ulama. Masyayikh kita setiap hari berkurang satu persatu. Artinya yang benar-benar masyayikh, yang benar-benar kiai, yang benar-benar muktabar. Tapi aku kok gong tahu tuh, krungu ono pengurus NU nang TV, kok TV KPI nih, TV nasional misalnya, elit PBNU. Aku kok gong tahu krungu tuh, kok di hadapan siapa kemudian menceritakan betapa pentingnya keberadaan pondok pesantren dan bagaimana yang namanya pondok pesantren. Aku kok Yunon Sewi, aku gong tahu tuh, krungu ono pengurus NU kampanye pondok, gong tahu. Bahkan ketika pondok mendapatkan musibah-musibah, fitnah-fitnah yang luar biasa, kok tidak hadir sebagai mustanad, tidak hadir sebagai sandaran. Nggak tahu, ini perasaan ini kan yo adzabul hati sih, omongan yang paling bohong, mungkin bisa sangat salah itu, tapi aku kok bohong tahu. Aku paling roh ketua atau siapapun pengurus-pengurus top sudah mulai MBK lah.
Sampai kayak beliau itu lupa bahwa beliau duduk di sana itu karena dulu pernah ngecep ilmu nang pesantren. Beliau dibangun semuanya dari pesantren. Bahkan mereka tidak pernah mengatakan mana. Ketika kita semuanya lagi bingung bagaimana untuk menjelaskan pondok sing tenan kuwi piye, kiai sing tenan kuwi piye, madrasah sing tenan kuwi piye. Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan salon yang kita miliki yang sangat kecil ini, mereka tidak kemudian menggunakan kapasitasnya sangat hebat itu untuk kemudian aku mbayani misalnya NU, para pengurusnya, kami dengan sangat memohon kepada semua orang tua yang memiliki putra putri di usia pendidikan, jangan lupakan pendidikan syariat, pendidikan agama. Pondokkan ke pondok-pondok ABC, dia sebutkan tuh, supaya tidak ada istilah kayak pondok-pondok yang abal-abal model kayak nang pati dan sebagainya. Kita ini berada di satu era, di mana jangankan kok ngekai plakat pondok di depan rumahnya, melabeli seseorang menjadi kiai saja itu mudah sekali. Apa mainnya dilabeli Gus loh? Artinya butuh lembaga-lembaga yang konkret untuk memverifikasi bahwa ini memang pondok pesantren. Dawe Mbah Mahus Lirboyo sing diceritani Bapak kula wong salwangsul, pengurus NU, anake gak di pondok nih, iku pengurus sing khainun kadzabun. Kata kok isi, pengurus NU sing berapa persen dari sekian banyak pengurus NU sing NU? Keko dari bayi-bayi kuno tetap ber-NU lah kalian, walaupun NU mungkin kayak plakat Pak. NU mungkin tinggal namanya saja, namanya NU, padahal ya sudah jauh dari apa yang dibangun oleh masyaikh tetap NU, kami tetap NU ya, tetap 10.000 NU pokoknya hayati wa mamati. Hari ini ada rapat pertama panitia. Rois Am sudah setuju untuk kita selenggarakan pleno tanggal 21 Mei nanti. Itu nanti untuk memutuskan waktu dan tempat Munas Kombes, dan kemudian di Munas Kombes itu akan dibicarakan dan diputuskan waktu dan tempat penyelenggaraan muktamar. Ada usulan-usulan Gus, mungkin tempatnya ada yang usulkan Jakarta gitu. Banyak usul-usulan, banyak sekali. Jakarta minta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTB, Jawa Timur ada beberapa, Jawa Tengah, Jawa Barat, banyak sekali. Nanti kita akan bicarakan, kita putuskan dengan cara NU lah. Dengan cara NU itu artinya dengan kebijakan, dengan wisdom dari para sesepuh kiai di lingkungan. Saya menangis karena Nahdlatul Ulama yang selama ini dicitrakan sebagai organisasi keagamaan panutan penuh dengan akhlakul karimah, yang sering mengkritik praktek-praktek tidak terpuji dari pihak-pihak lain, ternyata digambarkan dalam media massa begitu buruk. Saya malu kepada Allah Ta'ala, malu kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, malu kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, malu kepada Kiai Bisri Sansur, malu kepada Kiai Romli Tamim dan pendahulu-pendahulu kita yang telah mengajarkan kita akhlakul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih menyakitkan lagi, pagi-pagi saya disodori koran headline mengatakan Muktamar NU gaduh, Muktamar Muhammadiyah teduh. La haula wala quwata illa billah. Saya mohon dengan hormat, kalau perlu saya akan menciumi kaki-kaki sampean semua. Saya akan mencium kaki-kaki Anda semua, agar Anda memperlihatkan akhlak Jamiah Nahdlatul Ulama, akhlaknya Kiai Hasyim Asy'ari. Saya memanggil kiai-kiai sepuh, Rois-Rois Suriah wilayah, kami panggil. Saya mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Rata-rata mereka prihatin semua. Rata-rata prihatin semua. Prihatin yang sangat mendalam. Tanah ini terbujur. Rois Akbar kita Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari terbujur, Rois
Kamu kita Kiai Abdul Wahab, Hasbullah Mbah Isi Samsul. Di sini Nahdlatul Ulama didirikan. Apakah kita mau meruntuhkan di sini juga? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya mohon dengan kerendahan hati Anda melepaskan semuanya dan memikirkan Allah Subhanahu wa taala dan amanat dari pendahulu kita, Jamiah Nahdlatul Ulama, yang diharapkan bukan hanya menjadi teladan di Indonesia tetapi di dunia. Tuh ingatlah bahwa Nahdlatul Ulama lebih besar dari persoalan-persoalan tetek bengek itu. Nahdlatul Ulama lebih besar dari segala-galanya. Karena Nahdlatul Ulama bukan hanya diharapkan oleh Indonesia, oleh Nusantara, tetapi diharapkan oleh dunia saat ini. Pak Kiai yang viral kemarin loh ya, yang menyiram pemain Origin pakai air, akhirnya klarifikasi lor, ini videonya lor, tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan video pengajian yang sempat beredar tadi hari Kamis tadi di Jangkungan Kemiri Kaloran, kami ingin klarifikasi bahwa apa yang disampaikan dalam video tersebut hanyalah bentuk candaan, gurauan semata, tanpa ada maksud untuk menyinggung, menyudutkan ataupun menimbulkan kesalahpahaman kepada pihak manapun. Kami mohon kepada seluruh pihak agar dapat menyikapi dengan bijak dan tidak membesar-besarkan hal tersebut di luar konteks suasana keakraban dan kebersamaan saat itu. Apabila terdapat kata-kata atau sikap yang kurang berkenan, kami turut menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Demikian pernyataan kami berdua menyatakan bahwa kita sudah saling biasa bercanda, saling memaafkan, karena itu hanya konteks dalam keakraban kami. Sejumlah kiai sepuh dari jajaran syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU melakukan sowan ke kediaman Rois Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar pada Selasa malam 5 Mei 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum konsolidasi sekaligus bentuk dukungan terhadap langkah Rois Am dalam mendorong percepatan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, para kiai sepuh menyampaikan dukungan penuh kepada Rois Am agar muktamar dapat segera dilaksanakan sebagai bagian dari ikhtiar menjaga soliditas organisasi dan keberlanjutan kepemimpinan di tubuh PBNU. Di antara kiai yang hadir antara lain Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Kiai Haji Anik Muhammadun, Kiai Haji Sadid Jauhari, Kiai Haji Habibul Aman Ali, Kiai Haji Tontowi Jauhari Nusadar, Kiai Haji Imam Bukhari, dan lain-lain. Di sini jelas-jelas tertulis menyogok atau suap dikenal juga sebagai riswah dalam Islam, adalah perbuatan yang diharamkan secara tegas dalam ajaran Islam dan termasuk dalam dosa besar. Kok bisa bilang itu nggak apa-apa? Jadi analoginya gini ki, aku pengen lulus sekolah tapi nilaiku elek kabeh ki, tapi hakku lulus sekolah ki hakku. Terus aku menyogok guru-guru ben supaya aku lulus, berarti itu diperbolehkan. Sogokan di sana. Coba sekarang saya tanya kepada warga Nahdliyin, kepada orang-orang NU, kepada PBNU. Ketika ada skandal korupsi Al-Quran, mereka bungkam. Ketika ada skandal korupsi haji, mereka diam. Mereka tidak berjuang, tidak bergemuruh, tidak mengeluarkan pendapatnya. Ketika ada masalah pencabulan, mereka diam. Karena apa? Karena yang terjadi itu semua ada di dalam golongannya, ada dalam kelompoknya. Tetapi begitu kelompoknya disenggol, dikritik, mereka langsung marah-marahnya sampai mengeluarkan ancaman pembunuhan. Artinya dalam hal ini apa? Al-Sobiyah. Mereka marah bukan karena kemaksiatan, mereka marah bukan karena dosa, mereka marah bukan karena skandal, tapi mereka marah ketika diri mereka dihujat. Nah, inilah yang disebut sebagai al-sobiyah, yang disebut sebagai menjijikan kata Nabi. Pernyataan Caimin ini bisa bikin Ketua PBNU kepanasan. Kritik keras datang dari Muhaimin Iskandar ke tubuh Nahdlatul Ulama. Dalam sebuah acara di Jakarta, Caimin menyebut rezim PBNU tak layak dilanjutkan. Rezim hari ini sudah nggak boleh diteruskan. Ia bahkan menilai kepemimpinan Yahya Cholil Stakuf sudah gagal dan tak lagi jadi harapan. Tidak mampu lagi kita menitipkan harapan, terutama Ketua Umum PBNU yang sekarang menurut saya sudah gagal.
Menurutnya, kritik ini muncul karena keprihatinan terhadap kondisi internal NU saat ini. Saya itu sudah capek ngomong begini-begini sebetulnya. Tapi ya terpaksa, mumpung ada alumni banyak, terpaksa saya yang ngomong, mewakili yang tidak mau ngomong semuanya. PBNU itu pernah bilang, katanya kalau satu kabinet itu diisi sama santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Habib Ba'alawi dari Hadramaut Yaman memang telah mengklaim diri mereka sebagai juriyah atau keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun tanpa bukti, namun nyatanya jutaan orang tetap mempercayai bahwa mereka adalah keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah Az-Zahra. Mereka telah menyebar dari berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bahkan di negara kita ini mereka dianggap sebagai raja, sehingga di Indonesia mereka memiliki jutaan pengikut. Mereka dianggap sebagai tuan, sedangkan pengikutnya dianggap seperti budak mereka. Kehadiran tesis ilmiah dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad memang benar-benar menjadi sebuah pertanda atau kiamat bagi mereka. Karena berkat tesis Kiai Imad tersebut sudah berhasil menyadarkan jutaan umat Islam, termasuk di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan negara-negara lainnya. Banyak muhibbin Habib yang sudah tersadar berkat dari tesis Kiai Imad tersebut, sehingga runtuhlah mimbar-mimbar mereka karena tesis ini. Tesis Kiai Imad adalah kesimpulan ilmiah filosofis yang menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi atau nasabnya para Habib Ba'alawi di Indonesia, termasuk di negara-negara lainnya, sudah terputus dari Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini didasarkan pada kajian manuskrip sejarah abad ke-4 hingga ke-9 Hijriah, di mana Ubaidillah atau Abdullah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa tidak ditemukan di dalam kitab-kitab terdekat. Bukan hanya itu, Kiai Imad juga berhasil membongkar praktik jual beli nasab di Robitu Alawiyah, di mana menurut hasil dari bongkaran Kiai Imad bahwa Robitu Alawiyah telah melakukan penjualan nasab kepada orang-orang pribumi, sehingga mereka memiliki nasab yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengaku sebagai juriyah Nabi Muhammad SAW bergelar Habib, padahal nyatanya mereka bukanlah keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW, dan nasab mereka tersebut adalah nasab palsu, sehingga mereka telah melakukan penipuan kepada umat Islam yang tidak mengetahui hal tersebut. Seperti kita ketahui, Robitu Alawiyah adalah organisasi di Indonesia yang berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1928, di mana organisasi ini menghimpun warga negara Indonesia keturunan Arab dan mengelola pencatatan nasab. Kita lanjut kepada pembahasan awal. Ada banyak bukti bahwa para Habib di Indonesia atau Bani Ba'alawi sama sekali bukanlah keturunan atau juriyah dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seperti kesenjangan sejarah. Kritik ulama terletak pada kekosongan catatan sejarah selama berabad-abad. Tokoh kunci silsilah adalah Ubaidillah, yang diklaim sebagai putra Ahmad bin Isa al-Muhajir. Yang kedua, seperti hasil tes DNA. Beberapa pihak menggunakan hasil tes DNA sebagai bukti pendukung. Haplogroup sebagai hasil tes DNA dari individu yang mengklaim bahwa keturunan Ba'alawi menunjukkan haplogroup G atau J2. Sementara ada teori yang menyatakan bahwa garis keturunan Nabi seharusnya berada pada haplogroup J1L859. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang sangat kuat bahwa para Habib Ba'alawi di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini bukanlah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu hanya mengaku-ngaku saja atau nasab mereka hanya palsu. Meskipun mereka menyebar di seluruh dunia dan masih banyak yang mempercayainya, setidaknya kita tidak boleh percaya, karena sebagaimana dengan penjelasan Kiai Imad, haram mengakui bahwa Habib Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, sebab tidak ditemukan bukti bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW.